Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik kakak dimanapun berada pada saat ini. Kita bertemu kembali di minggu ini untuk dapat kita persembahkan kehidupan kita. Datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi pada hari ini dengan sukacita dan semangat yang diberikan oleh Tuhan, adik-adik dimanapun berada, jangan ada yang bermalas-malas, jangan ada yang ketinggalan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Izinkan mulut kami menyampaikan suara kebenaran-Mu, agar senantiasa anak-anak sekolah minggu diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini adik-adik kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini, yang diambil dari kitab Matius pasal 25 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Jadi mari kita membaca firman ini dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada yang bermain-main ataupun tidak boleh mengganggu temannya, karena firman ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita selalu siap sedia untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kami akan membacakan kepada kita sekalian. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah seorang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang menjadi tema kita di hari Minggu ini adalah berjaga-jaga. Shalom adik-adikku dimanapun berada pada saat ini. Tentunya kakak yakin kepada semua adik-adik kami, baik balita, anak kecil, anak tanggung, pasti semua semangat pada hari ini luar biasa sekali. Karena hari ini akan kita pakai untuk dapat mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, bahkan hidup kita diperlengkapi dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang menguatkan kita selalu. Pada hari ini adik-adik, kalau kita berbicara soal berjaga-jaga, penting sekali bagi kehidupan kita agar kita tidak lalai untuk berjaga-jaga ataupun mempersiapkan segala sesuatu dengan baik.
Karena orang yang tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi apapun pasti akan kewalahan untuk menempatkan dirinya untuk menghadapi apapun situasi yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita misalnya pergi ke sekolah, tidak ada persiapan kita, mungkin bisa ketinggalan peralatan sekolahnya, mungkin bisa ketinggalan sarapannya, mungkin bisa ketinggalan bekalnya dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita pergi ke sekolah minggu. Ada yang tidak bersiap-siap pada hari ini, ada yang bermalas-malas. Tentu Tuhan harapkan tidak demikiannya adik-adik. Pada hari ini Tuhan harapkan kita semangat, kita sukacita, kita berikan waktu kita berikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Kalau kita melihat bagaimana firman ini disampaikan kepada kita, tentu adik-adik dengan semangat yang membara, bagaimana kita sudah diantarkan Tuhan, sudah hari yang ke-11 di bulan Desember ini. Tentunya di tempat kita ada yang sudah melaksanakan Natal, ada yang hari ini akan Natal, dan yang lain sebagainya. Tapi ingat, segala sesuatu yang harus kita kerjakan, jangan lupa bersiap-siap. Jangan lupa berjaga-jaga dalam segala hal. Karena berjaga-jaga akan membenahi diri kita, mempersiapkan diri kita, membentengi diri kita, menyongsong siapa yang akan datang bagi kehidupan kita. Terlebih-lebih untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan pada hari ini, bagaimana firman Tuhan ini disampaikan, di mana dari perumpamaan yang Yesus sampaikan agar setiap orang harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal ini dia memberikan perumpamaan kepada kita. Dalam perumpamaan ini adik-adikku kita melihat bagaimana pada waktu Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan ini tentang kerajaan sorga. Di mana di sini ada 3 hal yang harus kita pahami dan makna daripada perumpamaan Yesus ini harus kita pahami. Yang pertama, mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu adalah analoginya sama dengan Yesus itu sendiri. Dan 10 gadis yang dibagi menjadi 2 kelompok ini adalah pengikut Yesus itu sendiri. Di mana yang 2 kelompok ini, 5 gadis adalah gadis yang bodoh, dan 5 gadis lagi adalah 5 gadis yang hidup bijaksana, hidup mempersiapkan diri, hidup berjaga-jaga. Ketika mengikut Yesus itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh hanya asal ikut-ikutan, tapi mendengarkan pengajaran Yesus itu harus memiliki tekad, harus memiliki kemampuan, harus memiliki persiapan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di sini yaitu pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu adik-adik sama dengan kerajaan surga. Kalau kita melihat alur daripada perumpamaan Yesus dari perikop kita ini, hari ini Yesus mau mengajarkan kita bagaimana ketika mempelai laki-laki itu akan datang ke pesta pernikahan, ada hal yang harus dipersiapkan, yaitu bagaimana ketika mempelai laki-laki itu nanti akan datang, ada seruan yang diberikan kepada setiap pengikutnya, yaitu, "Hai mempelai datang, song-songlah dia." Ada seruan demikian. Tapi karena mempelai itu lama sekali datangnya, 5 gadis yang bodoh ketika dia menyalakan lampu mereka, tapi karena yang dinanti-nantikan belum datang, mereka sudah kehabisan minyak. Tapi ketika ada seruan, "Mempelai datang, song-songlah dia," 5 gadis yang bijaksana itu, mereka masih memiliki stok yang cukup ataupun bekal yang cukup untuk mereka untuk menyongsong mempelai tersebut. Karena mereka bijaksana, mereka akan selalu berjaga-jaga.
kapan nanti datangnya mempelai itu, mereka harus memiliki bekal untuk menyongsong mempelai itu. Dan mereka bisa masuk ke pesta pernikahan karena mempelai yang dinanti-nantikan itu adalah orang penting, adalah orang hebat, adalah orang yang dinanti-nantikan dalam kehidupan ini. Jadi adik-adikku, bagaimana kita mempersiapkan pelita? Harus ada bekal dan persiapan yang matang. Gadis-gadis yang bijaksana, pelita mereka tetap menyala karena stok mereka juga cukup. Jadi bagaimana dengan gadis-gadis yang bodoh? Ketika mereka menyalakan pelita, mereka sudah mengantuk karena yang dinantikan belum datang. Sementara bekal mereka untuk pelita sudah tidak ada lagi. Kemana harus dicari ketika sang mempelai sudah datang? Ketika mereka meminta kepada gadis yang bijaksana, orang bijaksana tahu apa yang dia perlukan. Daripada mereka sama-sama nanti akan tidak memiliki stok ataupun bekal untuk menyongsong sang mempelai, lebih baik sang bijaksana ataupun gadis bijaksana memberi saran kepada gadis-gadis yang bodoh. Cari di sekitar sini, mana tahu ada penjual minyak. Ketika mereka mencari ke sana dan kemari, sang mempelai datang. 5 gadis yang bijaksana, mereka akan masuk ke dalam pesta pernikahan bersama sang mempelai. Dan ketika saatnya pesta akan dimulai, pintu akan ditutup. Tapi ketika gadis yang bodoh sudah mendapatkan minyak, mereka akan mengetuk-ngetuk pintu untuk bisa masuk ke pesta pernikahan. Tapi apa jawaban yang diberikan kepada mereka? Hai, enyahlah daripadaku, karena saudara tidak saya kenal. Karena mereka tidak ikut menyongsong ataupun menyambut kedatangan sang mempelai, maka jawaban kepada mereka akan diberikan, mereka tidak dikenal. Karena mereka tidak ada dalam barisan iring-iringan menyambut sang mempelai datang. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan cintai, bagaimana pada hari Minggu ini kita diingatkan kembali agar selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa? Kita akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak boleh ada yang bermalas-malas. Tidak boleh ada yang mengatakan entar, sekali ini, nanti, besok, lusa. Selalu mama dan papa membangunin, gak ada yang bangun. Dipanggil sarapan, gak ada yang datang. Diingatkan untuk sekolah minggu, ada yang bermalas-malas. Padahal sang mempelai, yaitu Yesus sendiri, akan datang kepada kita. Kedatangannya yang kedua adik-adik akan kita tunggu saat ini. Dan penting kita ingat, kedatangan sang mempelai itu, yaitu Yesus sendiri, pasti akan datang. Kapan saatnya? Halo, kita diajak hari ini berjaga-jagalah. Kita diajak seperti gadis itu yang bijaksana, pengikut Kristus yang bijaksana, yang siap sedia kapanpun dan dimanapun untuk menyongsong ataupun menyambut sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, Raja Damai, Raja Dunia yang akan kita nantikan. Mari kita persiapkan diri kita, jangan sempat kehabisan minyak, jangan sempat kita tidak hadir, jangan sempat kita tidak bersiap-siap untuk untuk menerima, menyambut kedatangan sang mempelai. Sebab gaung kedatangannya akan diberikan, sudah diberitakan kepada kita semua. Adik-adikku, gaung kedatangan sang mempelai, dia akan datang. Jangan ada yang ketinggalan. Persiapkan bekal kita, persiapkan stok kita, persiapkan apapun yang kita perlukan untuk menyongsong sang Raja itu, yaitu Yesus Kristus. Pesta pernikahan sudah akan dimulai. Sang mempelai sudah dalam perjalanan. Mari kita persiapkan untuk menyambut sang mempelai itu, agar di dalam persiapan kita berjaga-jaga, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan segala perbuatan dalam kehidupan kita, agar sang mempelai itu kita bisa lihat, kita bisa boleh masuk ke dalam pesta pernikahan, yaitu kerajaan sorga yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita sekalian. Selamat mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kiranya anak balita, anak kecil, anak tanggung diberkati oleh Tuhan, dan kakak-kakak
guru-guru selalu diberkati dan diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini atas segala pertolongan dan kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk dapat memahami dan menyampaikan firman-Mu. Berkati ini agar menjadi penyemangat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.